Sikap Lisa Mariana saat melakukan konferensi pers bersama pengacaranya menjadi sorotan terkait kasus viralnya yang menyeret nama Ridwan Kamil. Saat itu, Lisa pertama kalinya berbicara di depan umum soal hubungannya dengan Ridwan Kamil dan telah menjadi buah bibir selama beberapa hari terakhir. Awak media menanyakan soal rencana Lisa melakukan tes DNA. Dengan menggebu-gebu, Lisa tanpa aba-aba atau tanpa izin langsung merebut mic yang sedang dipegang oleh pengacaranya. Lisa langsung menjawab dirinya sudah siap melakukan tes DNA. Namun, dia masih menunggu kejelasan dari pihak Ridwan Kamil lantaran dirinya masih kebingungan untuk memulai dari mana proses tes DNA tersebut. Dia juga khawatir terjadi rekayasa di dalamnya. Sementara itu, saat Lisa merebut mic, sang pengacara terlihat sedikit kaget dan memasang wajah tidak nyaman. Perilaku Lisa ini lantas mendapat sorotan dan berbagai kritikan dari netizen yang budiman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya ampun, gak sopan banget sih dia. Langsung diambil kayak gitu. Ih, itu muka si bapak pengacaranya juga udah bad mood banget ya. Gak sopan banget di depan preskon kayak gitu. Ya ampun, emang ya kelihatan banget nih SDM-nya. Gimana sih? Ada sopan-sopannya sama sekali, langsung direbut kayak gitu. Jir, gaya ngerebut mic-nya udah kayak orang ngajakin ribut. Nih, kenapa harus cuma nyiapin satu doang? Terus satu lagi nih, kemarin baru aja rame-rame sama gayung lope warna pink. Sekarang kenapa pakai baju pink? Kenapa? Ada apa dengan pink? Lama-lama jadi ranger pink nih semua. Dua pelajaran penting yang aku ambil dari preskonnya si Teh Lisa ini ya. Nah, dari preskon ini dia tuh kayak ngajarin aku gitu ya betapa pentingnya kita tuh belajar yang namanya public speaking. Karena walaupun kita katanya kan dia itu kan memulai karir itu di model dari 2014. Masa iya gak pernah belajar public speaking gitu? Kan kita gak tahu kapan kita tuh bakal urusan sama pers, ngomong depan publik gitu, bla 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 segala macem. Ya emang sih model mah gak ngomong juga gak apa-apa gitu. Tapi kan nih, mana tahu terjadi hal seperti ini gitu ya di masa depan begitu. Jadi kayak gini hasilnya jadi blunder sendiri dan kita yang nonton malah jadi malu gitu loh. Tapi kalau kita belajar minimal basic public speaking gitu ya, nggak ngaco-ngaco banget begitu ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bakal lebih belajar gimana caranya bersikap pada saat preskon. Kayak tidak estetik aja di kamera langsung ngerebut mic pengacara buat ngejawab dan rada-rada emosi gitu. Jangan begitu teh. Makanya ya, dua yang penting menurut aku, public speaking dan etika begitu. Karena tidak estetik di kamera sambil rebut-rebut mic. Aduh, tadinya teh mau aku sepertinya harus simpati sama ibu-ibu ini gitu ya. Jadinya nggak jadi, ternyata emang kualitasnya segitu doang, begitu ya. Dah gitu doang. Guys, perilaku macam apa coba kayak tadi tingkah mengambil mic di saat mic itu dipegang, apalagi mengambil itu gitu. Itu tingkah yang sangat kurang ajar dan sangat tidak menghargai orang yang memegang mic-nya. Kalau gue jadi lawyernya, gue pasti akan resign langsung dan kita kembalikan fee lawyer yang sudah diterimanya. Lalu hal yang kedua ya, perilaku dan tingkah seperti itu sama saja memperlihatkan perilaku sesungguhnya dari seorang LM ya. Apakah kita pantas untuk memberikan simpati terhadap LM sedangkan perilakunya juga seperti itu? Mungkin ini juga yang menyebabkan RK akhirnya mengambilkan tindakan tegas mengenai LM ini. Lalu ada beberapa hal juga yang gue lihat dari komentar-komentarnya dari konferensinya yang LM lontarkan. Dia mengatakan bahwa tes DNA itu akan dilakukan karena menunggu dulu dari pihak RK. Gue aneh nih, kalau ini sudah masuk ke pihak kepolisian, harusnya dinas PPA itu di Polres lah minimal, itu sudah langsung mengambil langkah tindakan tes DNA. Bukan mengulur-ulur atau bukan menunggu-nunggu. Nah, yang gue garis bawahi, menunggu apa ini LM gitu, nanti nggak dari pihak RK ini menunggu duit, menunggu apa atau apa gitu, sampai tes DNA pun ditunda-tunda seperti ini. Dan sebenarnya ya, satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan segera adalah Ibu Atalia ini. Ya karena mau bagaimanapun juga, LM ini bukan korban kalau dalam rumah tangganya Ibu Atalia ini, tetapi LM ini adalah justru pelaku
pelaku yang masuk ke dalam rumah tangganya. Ya, seharusnya yang ditutup ya sudah, karena sudah tidak ada hubungan juga dengan RK, benar nggak? Tetapi dia saat ini masuk lagi, mengganggu rumah tangganya, sehingga terbongkar kasus perzinahan dan perselingkuhannya itu, maka pihak Atalia harus melaporkan LM beserta suaminya. Kalaupun ini berbohong, seenggaknya adalah istilahnya kesepakatan antara Ibu Atalia dengan RK ini, supaya melaporkan keduanya dulu, LM dan pihak RK. Tetapi bila pihak RK tidak terbukti melakukan itu semua, sebaiknya Ibu Atalia pun memaafkan dan menerima kembali RK dengan baik. Ya, itu pun dilakukan oleh pihak Atalia untuk segera menyelesaikan permasalahan ini, dan apabila dia sudah mulai terganggu rumah tangganya dengan permasalahan ini semua. Tapi yang dilakukannya diam. Sebenarnya ini satu-satunya orang yang bisa segera memecahkan masalah ini adalah melaporkan permasalahan ini, yaitu Ibu Atalia ini, ya. Dan untuk LM sendiri gue bingung gitu istilahnya, kok seperti ini gitu ya. Biasanya orang yang merasa disakiti, terus wanita yang ditinggalkan setelah melahirkan anak, biasanya kita warga Indonesia itu bakal simpati, bakal menaruh kasihan juga setidaknya gitu, apalagi itu dilakukan oleh seorang pejabat seperti RK ini. Tetapi kenapa ya hati gua dan hati beberapa netizen justru memandang LM ini sengaja untuk mencari sesuatu dari RK ini, mengambil keuntungan. Mohon maaf kalau saya salah, tapi itu menurut pandangan gua pribadi dari berita-berita yang ada. Ini masalah yang sudah terjadi lama, tapi diungkit lagi, bener nggak ya kan istilahnya? Karena mungkin LM mengharapkan sesuatu dari RK, tapi RK tidak bersikap tegas, tidak memberikannya, karena ya perilakunya LM sendiri yang tadi yang kita lihat sama-sama itu mengambil mic aja seperti itu caranya. Berarti kan ada kekurang ajaran dalam hal ini, bener nggak? Wajar kalau RK pun akhirnya mempertanyakan semuanya ini karena menganggap sikap LM ini terlalu berani gitu istilahnya kayak gitu. Ya, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar, dan semoga Ibu Atalia juga bisa bekerja sama dengan RK juga, bahwasanya Ibu Atalia ini harus melaporkan mereka berdua itu karena ada dasar-dasar tentu ingin semuanya ini clear, ya. Dan semoga Dinas PPA ini mendengar ini semua karena sudah menjadi keresahan di antara masyarakat, segera mengambil langkah melakukan tes DNA tanpa harus ada istilahnya dari pihak LM itu menunggu-nunggu pihak RK segala. Memang saya paham juga ini bahwasanya ini kasus delik aduan ya, jadi kalau ada yang melaporkan baru diterima atau enggak. Tapi ini masalahnya ini sudah viral kemana-mana dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan menjadi contoh yang kurang baik juga di depan masyarakat. Oke? Apa? Jadi, jangan dipegangin Pak, saya mau ngomong. Jadi saya ketemu sama Pak RW ini ya, itu pas di mana 1 hari banget setelah dia sunat. Kenapa sih Pak? Nggak apa-apa. Emang kenapa biar? Itu bukan aib Pak. Mohon maaf, itu bukan aib. Itu kan ini saya harus conference katanya tadi. Kenapa saya nggak boleh kasih tahu? Gak apa-apa, warga di sini baik-baik. Jadi saya ketemu sama Pak RW itu tepat ketika Pak RW itu habis sunat. Iya, dia telat sunatnya. Jadi dulu ya, karena dia takut jarum suntik. Jadi ya udah deh. Bu, mohon maaf jangan dijudge ini Bu ya, Pak RW-nya ya. Jadi waktu itu saya menawarkan pengaman Bu, maksudnya saya suruh dia pakai kain sarung, tapi dia bilang gak mau, saya malu gitu. Karena apa? Karena saya telat gitu, telat sunatnya. Umur segini, bukan segini lagi, setua ini, mohon maaf setua ini ya baru sunat gitu ya. Jadi baru punya keberanian Bu, karena kan kalau misalnya sunat itu kan harus disuntik gitu ya, disuntik habis itu di laser gitu. Jadi baru hari ini punya keberanian buat sunat. Katanya mohon maaf ya, mohon maaf saya nggak mau pakai sarung nanti karena jadi takut ketahuan 1 RW gitu. Mohon maaf ini ya. Jadi akhirnya dia memutuskan memakai ya, Pak RW itu memakai celana yang buat sunat gitu Bu, ukurannya custom gitu ya. Ya, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Jangan yang susah-susah. Ini habis ini soalnya saya juga takut ini pulangnya pasti ditanya, saya pulangnya lewat mana gitu. Ya, baik. Kalau memang udah nggak ada, terima kasih banyak. Saya Lisa Moriana ya. Mohon maaf udah buka aib Pak RW. Mohon maaf.
Saya punya niat baik, Pak. Klarifikasi, tidak ada maksud apa-apa. Karena kemarin cuma nawarin kain sarung doang, ya. Ya udah, selamat siang. Nih Pak. Ya udah Pak, jangan dimarahin saya, napa sih Pak? Nih saya balikin lagi nih, gila.